Sinergi keamanan dan investasi, Kapolda Jatim resmikan Command Center Meteor di Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto meresmikan gedung Command Center Meteor di kantor Dinas Satpol PP Kota Probolinggo, Senin tanggal 29 Januari tahun 2024 siang. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dengan tujuan gedung ini menjadi pusat sistem keamanan terpadu di Kota Probolinggo, mengintegrasikan layanan informasi, pemantauan, pengaduan, dan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Personel Satpol PP dan Damkar, BPBD, TNI dan Polri siap siaga 24 jam di Command Center Meteor, untuk mendukung keamanan dan respons terhadap berbagai situasi di masyarakat. Kapolda Jatim memberikan apresiasi kepada program Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, yang menyatukan berbagai unsur keamanan dan layanan sosial dalam satu wadah, di bawah sistem keamanan terpadu. Gedung Meteor baru saja diresmikan ini, dengan beberapa posko kesiapsiagaan terhadap laporan masyarakat, baik itu bencana, gangguan masyarakat, kebakaran atau lainnya. Dari sini kami memonitor 24 jam terhadap gangguan dan kejadian di Kota Probolinggo, jelas Kapolda Jatim. Irjen Pol Imam Sugianto menyoroti dampak positif dari kemudahan layanan keamanan dan sosial ini, terhadap kualitas pembangunan dan penguatan ekonomi di Kota Probolinggo, dengan keamanan yang terjamin akan menjadi prasyarat penting untuk menarik investor, sehingga investor akan merasa nyaman dan tenang untuk menanamkan modalnya jika Kota Probolinggo aman, jelas Kapolda. Sementara itu Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, menekankan perlunya sinergitas dari berbagai instansi dan institusi untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman. Gedung Meteor bukan hanya simbol, melainkan harapan warga akan layanan yang komprehensif. Keamanan yang dicari oleh investor akan mendorong pertumbuhan investasi di Kota Probolinggo, jelas Hadi. Untuk diketahui, dalam waktu yang sama tim Damkar Kota Probolinggo melakukan simulasi terkait dengan pelayanan terpadu melalui call center 112, dengan respon cepat langsung bergerak menuju TKP untuk melakukan evakuasi. Untuk selanjutnya mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tinggal di wilayahnya, tentunya ini akan meningkatkan dan menumbuhkan investasi di Kota Probolinggo, karena keamanan yang dicari oleh para investor-investor yang ada di wilayah Indonesia, khususnya untuk Kota Probolinggo, karena Kota Probolinggo kedepannya akan berkembang sangat pesat dengan adanya pelabuhan yang akan dikembangkan oleh Provinsi Jawa Timur, yang nantinya akan direklamasi seluas lebih dari 1000 hektar. Jadi pusat perekonomian akan berkembang pesat, tapi sistem keamanan apabila kita tidak terapkan, tidak kita kuatkan, kita terlambat untuk melayani masyarakat Kota Probolinggo di bidang keamanan dan ketertiban. Sehingga pemerintah akan meminta adanya Pol Airut untuk Kota Probolinggo. Yang sudah ada itu adalah masuk wilayah kabupaten, sehingga kita ingin mempunyai sendiri, sehingga kita sama-sama untuk menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban di semua aspek yang ada. Kota Probolinggo betul kecil, tapi kecil ini adalah pusat ekonomi yang menjadi tumpuan dan lintasan antara ke utara dan ke selatan, ke timur dan barat. Kalau sebelum ada tol itu, kalau tidak lewat Probolinggo nggak bisa nyampe mana-mana. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Probolinggo Kota dari zaman dulu sampai sekarang sangat berubah sekali. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi dong? Gerakan Bandung Bondowoso. Tapi ini Bapak Wali Kota bisa sekejap membangun gedung Meteor untuk Kota Probolinggo. Saya nggak mau kalah. Kuning warnanya buah pepaya.
Hijau tua si buah mangga. Sebelum sambutan saya buka, dengarkan salam dan santun sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banggakan Wali Kota Probolinggo, Bapak Dr. Habib Hadi Zainal Abidin, SPD MM MHP. Terima kasih para perangkat daerah Kota Probolinggo, wabil khusus pelaku usaha dan perbankan kita sekalian. Pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan peresmian gedung layanan kedaruratan Meteor, dan tadi pimpinan Polda Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Bapak Wali Kota Probolinggo. Kedaruratan Meteor yang berdiri di atas tanah milik Satpol PP pemerintah Kota Probolinggo, yang di dalamnya terdapat program layanan secara sinergis dengan melibatkan pemerintah Kota Probolinggo bersama dengan Polres Probolinggo Kota serta Kodim 0820 Probolinggo. Tapi kepedulian beliau terhadap aspek keamanan di Kota Probolinggo ini cukup concern dan perlu kita apresiasi. Karena apa? Beliau punya misi bahwa Probolinggo ini akan dijadikan atau untuk menarik investor pelaku usaha guna menanamkan modalnya di Kota Probolinggo ini. Salah satu prasyarat bahwa investor itu akan merasa nyaman, tenang untuk menginvestasikan sumber dayanya, salah satu prasyaratnya itu harus Kota Probolinggo ini harus aman dulu. Kalau aman, aspek keamanan sudah tercapai, maka lirikan para investor untuk menginvestasikan sumber dayanya itu saya yakin akan berbondong-bondong ke Kota Probolinggo. Kita doakan. Apalagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur, kalau kita dengar dari Pak Wali tadi, akan segera mengerjakan pelabuhan yang akan membebaskan kurang lebih 1.000 hektar untuk dijadikan area pelabuhan mungkin yang akan berkelas internasional, Pak Wali ya, gitu. Ini mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan ke depan ini betul-betul bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Kota Probolinggo akan menjadi kota mandiri yang betul-betul lengkap di dalamnya, dan kemudian paling tidak bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara utuh. Kemudian kepada Kapolres Probolinggo Kota dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan hingga peresmian Makopol Subsektor Gedopok dan gedung layanan kedaruratan Meteor ini, tentunya mudah-mudahan ini sudah sesuai arah pimpinan, yang mana kebijakan pimpinan tersebut hadirnya pelayanan kepolisian di tengah-tengah masyarakat, semakin mendekatkan pelayanan kepolisian di tengah-tengah masyarakat adalah tolok ukur keberhasilan tugas-tugas kepolisian. Ini alhamdulillah sama Pak Wali Kota betul-betul disupport, sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya gedung ini bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan kepolisian dan pelayanan terpadu yang mungkin ke depan akan digagas oleh Pak Wali Kota, Kapolres, dan tentunya Dandim serta Forkopimda yang ada di Probolinggo Kota ini. Saya berharap khususnya kepada masyarakat Probolinggo dan titip kepada Forkopimda Probolinggo, tahapan inti pemilu tinggal menghitung hari. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk sama-sama capek sedikit lah, istilahnya saya bilang capek sedikit. Kita kawal, mudah-mudahan di tanggal 14 nanti betul-betul pelaksanaan pemilu tahap inti, yaitu pemungutan suara itu bisa berjalan dengan baik, lancar. Masyarakat yang hadir di TPS-TPS yang sudah ditentukan tidak merasa terintimidasi, nyaman, kemudian dengan bebas bisa menyalurkan suaranya sesuai hati nurani, sehingga penyelenggaraan pemilu bisa dikategorikan sukses. Dan gedung layanan kedaruratan Meteor ini, Pak Wali, insya Allah ini ada Karo SDM
apa yang tadi disuarakan oleh Pak Wali, pemenuhan kebutuhan personil insya Allah akan menjadi perhatian khusus di Probolinggo Kota ini, termasuk pembangunan 2 polsek yang sekarang sudah berdiri polsub sektornya. Ini saya minta Pak Karulok, ini mohon nanti dikoordinasikan dengan Karurena. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya minta peningkatan status dari polsub sektor untuk menjadi polsek, itu untuk segera dilakukan pengkajian. Paling lambat tahun depan mudah-mudahan sudah akan ada keputusan pembentukan polsek baru di Kota Probolinggo ini. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan petunjuk kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian terbaik kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Pak Eko, sebentar. Pak Wali, saya ini tertarik ini Pak Bram, Korspri, catat ya. Ini perbendaharaan anunya banyak kayaknya. Nanti tolong dibedah ya. Disuruh nulis banyak-banyak, kita kumpulkan itu pantun-pantun miliknya Pak Eko ini ya. Burung nuri terbang ke awan, semakin tinggi semakin naik. Terima kasih saya ucapkan atas inovasi dan layanan terbaik. Sekian dan terima kasih. Penandatanganan prasasti gedung Mediar oleh Kapolda Jawa Timur. Terima kasih Jenderal. Dan untuk selanjutnya kami persilakan pada Wali Kota Probolinggo yang awalnya memudahkan kemajuan sekarang jadi 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Penandatanganan gedung pemadam kebakaran Kota Probolinggo. Terima kasih Bapak Wali Kota Probolinggo. Izin silakan untuk yang kedua, salam komando atau semangat. 3, 2, 1. Selanjutnya salam presisi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 3, kejadian perkara di mana masyarakat telah mengadukan tentang telah terjadinya peristiwa tempat kejadian perkara di mana masyarakat telah dan juga mengadukan dari pemerintah Kota Probolinggo yang akan menuju ke TKP terjadi pengaduan bahwa di sana sedang ada pengaduan motor seorang warga yang terbakar. dengan sigap, dengan cepat, tim yang sudah terorganisir menuju tempat kejadian perkara di mana masyarakat telah mengadukan tentang telah terjadinya peristiwa tempat kejadian perkara di mana masyarakat telah mengadukan
tentang telah terjadinya peristiwa 7. Media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siang ini saya bersama Pak Wali Kota Probolinggo Kota bersama rekan-rekan Forkopimda Probolinggo Kota, Bapak Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, KPN dan Kasari. Dari pagi tadi kita sama-sama meresmikan dua proyek, dua pekerjaan yang sudah dihibahkan oleh pemerintahan Probolinggo Kota kepada Polres dan segenap stakeholder terkait. Yang pertama tadi ada Polsub Sektor Kedopo, yang insya Allah itu adalah cikal bakal itu nanti kita tingkatkan statusnya menjadi Polsek Kedopo. Ada dua, di Probolinggo ini ada 5 kecamatan, polseknya baru 3. Ada satu Kedopo, satunya Kaligaran, itu statusnya masih Polsub Sektor. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini ada kajian akademisnya dan segera kita usulkan ke Mabes Polri untuk ditingkatkan statusnya menjadi Polsek, sehingga ada 5 kecamatan di Probolinggo Kota ini bisa memiliki 5 Polsek. Itu target kita di tahun 2025 nanti. Kemudian yang kedua, kita barusan resmikan gedung Meteor, yang mana di sini ada beberapa posko terkait dengan kesiapsiagaan terhadap laporan masyarakat, baik itu bencana, gangguan masyarakat maupun hal-hal yang lain, gangguan-gangguan yang lain. Di gedung ini alhamdulillah dibangun oleh Bapak Wali Kota dari bulan Agustus 2023 yang lalu di tanahnya Satpol PP, dan ini gedung milik bersama. Di dalamnya diawai oleh personel dari tentunya dari Satpol PP, kemudian dari Polres, kemudian dari Kodim dan stakeholder terkait, yang mana 24 jam memonitor semua gangguan maupun kejadian-kejadian di Probolinggo Kota ini untuk dilaporkan ke posko ini. Mudah-mudahan dengan ada posko ini dan beberapa ada command centernya di sini, itu akan lebih memudahkan para petugas terkait baik dari pemerintahan kota, Polres dan Kodim, stakeholder yang lain, itu bisa sesegera mungkin mengambil langkah cepat untuk memitigasi semua gangguan maupun bencana yang ada di sekitar masyarakat, khususnya di Probolinggo Kota ini. Ini patut kita apresiasi. Mudah-mudahan ke depan kerjasama semacam ini bisa ditingkatkan, sehingga kita aparatur pemerintahan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kepada masyarakat Probolinggo Kota. Sementara itu yang perlu kami sampaikan. Dan apa jadi ini ada Pak Wali juga ya? Apakah jadi posko pengaduan pengamanan pemilu juga? Dan Posko pengamanan pemilu ada di Gakpulu, itu sudah di wadahnya sudah ada di Bawaslu, dan di sana sudah ada unsur-unsur terkait dari kejaksaan, dari kepolisian, kemudian bahkan Polda dan jajaran kita membentuk satgas untuk membackup posko Gakpulu itu sendiri. Nanti kalau toh ada laporan Gakpulu di sini, pengaduan pemilu, mungkin dari petugas di Meteor ini bisa disampaikan kepada posko Gakpulu yang ada di Bawaslu. Oke, terima kasih Pak. Cukup? Cukup.